Perkenalkan, nama saya Reni Jessica Marpaung, saya angkatan KK 201 Universitas Cyber Asia. Saya akan mempresentasikan tugas buat ujian akhir semester saya, yaitu mengenai pemusatan dan ukuran tata letak. Ukuran pemusatan adalah nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik data. Ukuran pemusatan menunjukkan pusat dari suatu nilai data. Untuk memberikan kontribusi seperangkat data, apakah itu berupa populasi atau sampel, langkah pertama adalah menentukan ukuran pemusatan data. Selain itu, ukuran pemusatan data adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat jurusan data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Salah satu kegunaan dari ukuran pemusatan adalah untuk membandingkan dua atau populasi. Yang pertama itu ada mean atau rata-rata hitung, merupakan nilai dengan menjumlahkan semua jumlah data dan membagikan dengan jumlah data. Rata-rata itu merupakan nilai yang menunjukkan pusat dari nilai dan merupakan nilai yang mewakili dari keterlibatan data. Rataan populasi merupakan nilai rata-rata dari data populasi. Populasi adalah semua anggota dari suatu ekosistem atau keseluruhan anggota dari suatu kelompok. Rata-rata hitung populasi dapat dihitung dengan cara rata-rata hitung populasi dibagi dengan jumlah nilai seluruh nilai dalam populasi dibagi jumlah data dalam populasi. Atau kita dapat melihat dari rumus ini ya, yaitu berikutnya. Nah, yang pertama itu ada rataan sampel. Pada rata-rata hitung sampel ditekankan pada unsur sampelnya yang kita dapat lihat melalui untuk mengetahui rata-rata hitung sampel yaitu dengan jumlah seluruh nilai dalam sampel dibagi jumlah data dalam sampel. Rata-rata hitung sampel yang biasa disebut dengan statistik juga disajikan dalam bentuk simbol sigma X. Delta T sama dengan sigma X per N. Rata-rata data kelompok. Data kelompok adalah suatu data yang dikelompokkan dalam bentuk distribusi frekuensi. Data yang sudah dikelompokkan dalam satu kelas akan memiliki karakteristik yang sama dari dalam satu kelas dicerminkan oleh nilai tengah kelasnya yang ditulis melalui rumus ini ya. Yang kedua ada modus. Modus adalah suatu nilai gantian yang sering muncul. Modus diberikan lambang MO. Jika nilai yang muncul itu hanya ada satu macam saja, maka modus tersebut dinamakan omnimodus. Dan jika nilai yang muncul ada dua atau lebih, maka disebut bimodus. Modus dibedakan atas dua kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu data belum berkelompok. Data yang belum berkelompok penentuan sangat mudah. Langkah pertama adalah menyusun dari nilai terkecil hingga yang terbesar, sehingga nilai-nilai akan saling berdekatan. Langkah kedua adalah menghitung frekuensi masing-masing nilai. Contohnya, seandainya kita menghadapi kumpulan data yang belum berkelompok sebagai berikut. 3, 4, 7, 4, 5, 4, 5, 4, 12, 3. Maka kita disuruh untuk menentukan modusnya. Caranya yaitu yang pertama kita harus menyusun angka-angka tersebut yaitu menjadi 33, 44, 44, 55, 7, 12. Kemudian tentukan frekuensinya. Nilai 3 memiliki frekuensi 2, nilai 4 memiliki frekuensi 4, nilai 5 memiliki frekuensi 2. Nilai 7 memiliki frekuensi 1, nilai 12 memiliki frekuensi 1. Dengan demikian maka modusnya adalah nilai 4, yaitu nilai yang paling banyak muncul dan yang memiliki frekuensi terbesar. Selanjutnya data yang dikelompokkan. Apabila data yang dikelompokkan dalam artinya telah disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi, maka untuk melihat dengan jelas mana yang memiliki frekuensi paling besar.
Kelas yang memiliki frekuensi paling besar tersebut biasanya disebut dengan kelas modus. Untuk menentukan nilai modus ditentukan dengan rumus berikut, di mana LO sama dengan batas atas kelas di mana modusnya berada, C sama dengan interval kelas, F1O sama dengan selisih frekuensi yang memuat data modus frekuensi kelas sebelumnya, F2O selisih frekuensi memuat modus data frekuensi kelas sesudahnya. Yang ketiga ada median. Median merupakan suatu nilai yang berada di tengah-tengah data. Setelah data tersebut diurutkan dari data yang terkecil ke yang besar atau sebaliknya dari data tersebut yang terkecil. Dengan kata lain, median membagi data yang diurutkan menjadi dua bagian yang sama. Dalam kelompok median dibedakan atas median atas berkelompok dan median data berkelompok. Yang pertama itu median data berkelompok. Apabila n ganjil, maka median adalah sama dengan nilai yang telah dimiliki. Urutan paling tengah yang bernomor urut K, di manakah mencapai ditentukan dengan rumus K sama dengan n tambah 1 dibagi 2. Median data berkelompok, perhitungan. Median data berkelompok dapat dilakukan dengan bantuan frekuensi kumulatif. Kurang dari dan rumusnya dapat digunakan sebagai berikut. Di sini kita dapat melihat rumus dan pengertiannya. Dua, ukuran tata letak. Ukuran tata letak adalah ukuran yang ditunjukkan pada bagian mana data tersebut terletak pada suatu data yang telah diurutkan. Kuartil adalah ukuran letak yang memiliki data yang telah diurutkan atau data yang berkelompok menjadi 4 bagian sama besar atau setiap bagian dari kuartil sebesar 25%. Rumus mencari kuartil adalah untuk data tidak berkelompok dan data berkelompok adalah di sini misalnya ukuran letaknya itu ada di kuartil 1, maka rumusnya adalah 1 dikali n tambah 1 per 4. Maka data berkelompoknya adalah 1n per 4. Begitu selanjutnya. Nah, ini ada contoh soal. Berikut adalah keuntungan bersih 8 perusahaan dalam miliar pada tahun 2003. Carilah K1, K2, dan K3. Maka dengan penyelesaiannya itu letak kuartilnya adalah K1 sama dengan 1 dikali N ditambah 1 per 4. Maka di sini adalah 1 dikali 8 ditambah 1 dibagi 4. Maka hasilnya itu adalah 1 kali 9 dibagi 4. Maka dapatlah hasil 9 per 4. Maka dibagi, maka hasilnya menjadi 2,25. Begitu selanjutnya cara pengerjaannya. Yang kedua ada desil. Desil ukuran tata letak membagi data yang diurutkan data berkelompok menjadi 10 bagian sama besar, atau setiap bagian dari desil sebesar 10%. Untuk jumlah data genap, maka desil berupa pecahan atau tidak ada nilai yang dimiliki pada tata letak tersebut, maka untuk menghitung desil ditentukan dengan rumus ND sama dengan NDB ditambah LD dikurang DB per LDA dikurang LDB dikali NDA dikurang NDB. ND sama dengan nilai desil, NDB sama dengan nilai desil berada di bawah kata letak desil, LD sama dengan letak desil, LDB letak desil yang berada di bawah letak desil, LDA letak desil yang berada di atas letak desil, NDA nilai desil yang berada di atas letak desil. Next. Nah, ini adalah contoh soalnya. Hitunglah desil kedua, kelima, dan ke-8 dari data berikut. Yang pertama itu kita harus mencari letak desilnya dulu. Letak kedua sama dengan
2 dikali N ditambah 1 per 10 sama dengan 2 dikali 8 ditambah 1 per 10 sama dengan 8 per 10, maka hasilnya adalah 1,8. Letak D2 sama dengan 5 ditambah N tambah 1 ya, bagi 10. 5 dikali 8 ditambah 1 per 10 sama dengan 45 per 10, maka kita melihat hasil 4,5. Letak D3, 8 dikali N tambah 1 per 10. Maka sama dengan 8 dikali 8 ditambah 1 per 10 sama dengan 72 per 10. Maka kita melihat hasil 7,2. Jika nilai desil D2 untuk letak desil 1,8 adalah NK sama dengan 25 ditambah 1,8 dikurang 1 dibagi 2 kurang 1 dikali 65 kurang 25. Maka 25 dikali 0,8 per 1 dikali 40 sama dengan 54. Sedang nilai desil D5 untuk nilai desil 4,5 adalah NK sama dengan 180 dikali 4,5 dikurang 4 per 5 kurang 4 dikali 392 dikurang 180. 180 ditambah 0,5 per 1 dikali 212, maka ketemulah hasil 286. Sedang nilai desil D8 untuk letak desil 7,2 adalah NK sama dengan 1480 ditambah 7,2 dikurang 7 dibagi 8 dikurang 7 dikali 7.568 dikurang 1.480. 1.480 ditambah 0,2 per 1 dikali 66.088. Ketemulah hasil 2697,6. Demikianlah hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya mengucapkan banyak terima kasih.